Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai lingkungan, ini terutama pada tanah. Jadi ada 5 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi termasuk tanah. Jadi salah satu yang tidak mendukung sesuai syarat tumbuh itu akan tidak baik. Salah satu contohnya di sebelah sana itu Inpari 32, dia tidak keluar malai karena suhunya di sini dingin, terus tanahnya tidak mendukung, ya, termasuk unsur haranya. Ini tanah banyak berpasir, jadi banyak mengandung pasir tanah seperti ini, sehingga akar tidak baik berkembang atau tumbuh membentuk akar baru yang bisa menyerap unsur hara lebih baik. Bisa dilihat seperti ini, tanahnya banyak mengandung pasir. Kalau untuk sayuran sih bagus seperti ini ya, seperti sayuran buah, mau tomat ataupun cabai rawit itu bagus. Tapi kalau untuk padi ini kurang baik. Tanah seperti ini berpasir. Ya seperti ini saudaraku sekalian. Terus faktor yang kedua selain tanah itu ada air, cahaya, suhu, ya, ataupun unsur hara gitu. Nah di sini tanahnya kalau seperti ini dangkal, bisa dilihat. Ini saya coba kedalamannya, ini dangkal sekali. Dan kalau diberikan pemupukan tanah seperti ini banyak terbuang biasanya. Dia bisa melalui air terbuangnya hanyut ataupun mengendap ke lapisan tanah yang lebih dalam. Karena memang porositas lebih poros tanahnya, tapi untuk kapasitas tukar kation atau penyerapan unsur haranya itu kurang baik karena akarnya juga kurang baik. Bisa dilihat ini pertumbuhannya seperti ini. Akarnya tidak begitu banyak, hanya ala kadarnya yang tumbuh, dan ini akarnya sudah coklat ya, ada juga sebagian yang hitam. Biasanya kalau tanah yang baik itu meskipun setelah dipanen atau bisa dinamakan ada keluar singgang, akar masih tetap sehat, bahkan bisa membentuk akar-akar baru yang berwarna putih, ya, bahkan bercabang. Nah seperti ini. Kalau di dataran tinggi, ini dataran tinggi saudaraku sekalian, saya berada di Bandung Selatan, di Ciwidey. Ya, suhunya bisa mencapai 18 derajat kalau malam. Ya, kalau pagi itu atau siang bisa mencapai 28 derajat. Sedangkan suhu optimum untuk tanaman padi itu 32 sampai 34 ya, panasnya itu sudah bagus sekali seperti itu. Daun-daun juga nanti akan lebih tebal. Nah, di sini daun semakin tipis dan juga akar bisa dilihat seperti ini. Ini sama pada tanaman yang baru ditanam, akarnya tidak sebanyak yang tanah bagus. Ini bisa dilihat seperti ini, saudaraku. Akarnya tidak begitu banyak dan tidak panjang. Jadi hanya tumbuh beberapa senti, paling ini sekitar antara 10 sampai 15 senti, dan hanya beberapa akar saja yang numbuh. Tanah seperti ini dan suhu yang dingin itu akan rawan penyakit. Penyakit bawaannya atau penyakit yang ditularkan oleh bakteri dan fungi, biasanya seperti itu. Nah ini tanahnya dangkal dan kalau akar itu tidak langsung nempel biasanya kalau tanah seperti ini. Nah bisa dilihat akar-akar numbuh
tapi tidak maksimal. Ya, makanya kalau dataran tinggi dengan suhu yang rendah itu biasanya pendapatannya antara 4 sampai 5 ton saja, itu sudah maksimal sebenarnya untuk varietas yang sesuai di situ. Nah, varietas ataupun keunggulan beberapa padi-padi unggul dari varietas unggul itu hanya berpengaruh antara 20 sampai 30% saja terhadap produksi atau hasil yang didapat. Sisanya lingkungan seperti ini, termasuk tanah. Nah, tanah seperti ini, saudaraku sekalian, bisa dilihat. Singgang-singgang pun tidak begitu subur. Dan biasanya kalau kita lihat di jalur Pantura, itu meskipun sudah diarit ya tanaman padinya, tapi keluar singgang banyak dan subur. Ya, bisa dilihat terkadang bisa dipanen juga oleh beberapa petani yang memanen singgang gitu. Jadi hasilnya juga banyak singgang itu. Nah, di sini penanggulangannya itu harus menggunakan pupuk kandang. Ya, harus pupuk kandang, terutama pupuk kandang ayam, dan tanah itu harus dibajak setiap musim sebagai pembenahan tanah. Setiap musim dibajak, diberikan pupuk kandang, ya terutama kandang ayam. Kalau tanah seperti ini, itu perbaikannya seperti itu tiap musim. Ya, karena untuk menampung air juga istilahnya menahan ya, pemberian pupuk bisa mengendapkan unsur hara, bisa menambah unsur hara, bisa juga menambah biologis ataupun mikroorganisme di dalamnya, ya baik jamur ataupun bakteri yang menguntungkan. Nah, seperti ini pertumbuhannya tidak maksimal ya, meskipun singgang. Saya rasa pertumbuhan seperti ini tidak baik. Bisa dilihat ini akarnya, meskipun dalam bukuan pertama dan bukuan kedua ini sudah berakar seperti ini. Ya, dia tumbuh akar di bukuan pertama dan bukuan kedua, tapi akarnya tidak maksimal. Nah, tanah sangat berpengaruh penting sekali terhadap pertumbuhan tanaman, karena memang dia sebagai tempat hidupnya sehari-hari di situ, mengambil makanan, sebagai pertumbuhan akar, menempelnya akar, itu kesehariannya di situ. Maka kita harus perbaiki tanahnya. Nanti juga hasil atau produksi akan mengikuti sesuai dari kesuburan tanah itu. Adapun pengendalian hama dan penyakit itu bisa disiasati baik dengan lingkungan atau dengan pestisida. Nah, seperti ini bisa dilihat, ini bukuan pertama, akarnya juga tidak begitu banyak ya, meskipun ada beberapa yang panjang, itu hanya sedikit saja. Nah, seperti ini, tapi berwarna coklat. Jarang sekali yang berwarna putih ya. Akar-akar baru itu yang keluar tidak lama juga akan berwarna coklat. Sedangkan kalau akar yang sehat itu pastinya berwarna putih, dan akar-akar yang baru termasuk cabang-cabang akar itu akan rakus membentuk atau menarik unsur hara. Nah, ini daunnya bisa dilihat kecil-kecil seperti ini karena penarikan unsur hara atau penyerapan unsur hara yang ada di tanah itu minim sekali. Nah, seperti ini saudaraku sekalian, bisa dilihat seharusnya singgang setelah beberapa hari dipanen itu sudah tumbuh banyak sekali, dan pasti dilihat dari kejauhan sudah berwarna hijau. Bahkan nanti bisa keluar malai yang cukup banyak gitu. Dari hamparan satuan ini dalam satu lahan sudah banyak sekali.
Oke, sementara itu terima kasih saudaraku sekalian, semoga bermanfaat.